Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data, yaitu tentang skema, tabel, store procedure, transaction, dan exception handling. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu tentang skema, di mana skema ini sama halnya dengan membuat user pada database. Caranya itu yang pertama yaitu kita konekkan ke dalam sistemnya dengan cara mengetikkan connect sysdba. Kita isi passwordnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam sistem, selanjutnya kita akan membuat usernya dengan cara mengetikkan create user perpustakaan identified by perpustakaan. Nah, setelah kita membuat user, selanjutnya kita akan memberi izin dengan cara mengetikkan grant connect, research, DBA to perpustakaan. Sepertinya ada kesalahan ketik. Kita buat grant connect. Nah, setelah kita melakukan perizinan pada user, kita akan mendisconnect-kannya dulu dengan cara mengetikkan disconnect. Selanjutnya kita akan mengonekkannya ke user yang telah kita buat. Caranya kita mengetikkan connect perpustakaan. Kita isi passwordnya perpustakaan. Nah, setelah kita connect dengan user yang kita buat, saatnya kita akan membuat tabel, dimana kali ini saya akan membuat tabel tentang perpustakaan. Tabel pertama kita buatkan itu create table, nama tabelnya seperti peminjam buku, dengan row-nya kita buat ID peminjam, tipe data integer, dengan panjang 10. Selanjutnya kita buat nama peminjam dengan tipe data varchar, panjangnya 25. Selanjutnya kita buat juga ID buku, tipe data integer dengan panjang data 10. Selanjutnya yang terakhir itu nama buku atau judul buku. Dengan tipe data varchar, panjangnya 20. Selanjutnya kita tambahkan primary key pada ID peminjam. Caranya kita mengetikkan constraint prim
ID buku, ID peminjam. Primary key dalam kurung ID peminjam, tutup kurung. Dan kita tekan enter. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita buat varchar juga. Tekan enter. Oh, ada kesalahan lagi. Jadi kita buat varchar semua ya, tipe datanya. Nah, tabel pertama telah kita buat. Jadi kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tentang bukunya. Kita ketik saja create table buku. Pertama ada ID buku, dengan tipe data varchar panjang 10. Misalnya ada nama judul buku dengan tipe data varchar panjang 20. Selanjutnya kita buat satu lagi nama penulis dengan tipe data varchar panjangnya 25 saja, dan kita beri primary key pada ID bukunya dengan cara mengetikkan constraint prim ID buku primary key ID buku. Kita cek dulu. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Nah, maka tabel kedua telah dibuat. Nah, setelah kita membuat kedua tabel, selanjutnya kita akan merelasikan kedua tabel tersebut. Caranya kita mengetikkan alter table peminjam buku add constraint peminjam buku FK foreign key, dimana kita akan hubungkan yaitu antara ID buku pada tabel peminjam buku dengan ID buku pada tabel buku. Maka kita buat ID buku reference nama tabel kedua yaitu tabel buku. Jadi kita buat buku dalam kurung ID buku. Nah, setelah kita membuat relasi, pertama kita akan mengisi dulu pada kedua tabel. Pertama kita akan mengisi tabel buku terlebih dahulu.
Cara kita mengetikkan insert into buku value. Pertama ada ID buku, buat 100, koma, judul bukunya sistem basis data, koma, nama penulis, kita buat saja Suparman. Tambahkan lagi kita buat namanya belajar Oracle. Dengan penulis Tom. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel peminjam buku. Caranya bersama. Buku ini kita rubah saja menjadi peminjam buku. ID peminjam kita buat 001. Nama peminjam kita buat Fahmi. Selanjutnya ID buku kita sesuaikan dengan tabel yang pertama, yaitu kita buat 100. Pada judul buku kita kosongkan terlebih dahulu. Sepertinya ada yang kurang, kita buat nama kolom-kolomnya terlebih dahulu. Ini peminjam, selanjutnya nama peminjam, selanjutnya ada ID buku. Kita coba enter kembali. Nah, satu data telah dimasukkan. Kita tambah satu lagi datanya. ID peminjam kita buat 002. Nama peminjam kita buat Kasri. Dengan ID buku kita buat 101. Data telah dimasukkan kepada tabel peminjam buku. Sekarang kita akan mengecek dulu tabelnya apakah sudah masuk. Sekarang kita mengetikkan select bintang from peminjam buku. Nah, data yang kita input tadi telah masuk pada tabel. Sekarang kita cek juga pada tabel bukunya. Nah, ini merupakan data dari tabel buku. Selanjutnya kita akan melakukan inner join. Into peminjam buku kita beri inisial peminjam buku dengan huruf P using nama tabel kedua yaitu buku, dan kita beri inisial B.
on inisial tabel yang pertama, tabel peminjam buku, yaitu P, dengan indeksnya yaitu ID buku. ID buku. Jadi jika ID matkul yang ada di tabel mahasiswa sama dengan inisial tabel kedua yaitu tabel buku, yaitu B, dengan indeksnya yaitu ID buku. When match then update set inisial tabel pertama yaitu P titik judul buku sama dengan B inisial tabel kedua titik judul buku juga. Selanjutnya kita tekan enter. Oh, sepertinya ini ada salah ketik. Nah, coba kita tekan enter. Nah, maka ketika kita lihat pada tabel peminjam buku, caranya select bintang from peminjam buku. Nah, maka judul buku yang kosong ini akan terisi otomatis menyesuaikan dengan data pada tabel buku, dimana sini kita buat ID bukunya 100, dimana pada tabel buku di ID 100 judul bukunya sistem basis data. Maka pada tabel peminjam buku, pada data yang pertama yaitu pada ID buku 100, maka langsung terisi sistem basis data menyesuaikan dengan data pada tabel buku, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaction. Pertama, kita akan merubah data dari tabel nama peminjam buku. Kita buat update nama tabelnya, nama peminjam peminjam buku, set nama peminjam sama dengan, kita coba rubah namanya menjadi Syahrul. Where ID peminjam sama dengan 001. Tekan enter. Nah, maka satu
data terupdate. Oh ya, sebelumnya kita akan mengecek auto commit-nya apakah on atau off. Caranya itu kita mengetikkan show auto commit. Nah, ternyata auto commit pada laptop saya telah off. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fungsi-fungsi dari transaction. Nah, sebelum kita melakukan atau mencoba fungsi-fungsi dari transaction, kita akan melihat apa saja yang berubah pada tabel peminjam buku. Kita ketik aja select bintang from peminjam buku. Nah, pada nama peminjam Fahmi berubah menjadi Syahrul. Nah, data ini merupakan data yang sementara. Karena auto commit-nya off, maka kita bisa membalikkan ke data semula. Caranya itu kita dengan mengetikkan rollback. Kita coba rollback. Nah, rollback complete. Apabila kita cek lagi pada tabel peminjam buku, mohon maaf tadi ada kesalahan. Di sini saya membuat ulang lagi, di mana data awalnya pada nama peminjam yaitu namanya Syahrul. Kita update data tersebut menjadi Fahmi. Nah, ini merupakan data yang sementara. Apabila kita rollback, maka akan kembali ke data semula. Caranya itu kita mengetikkan rollback. Nah, setelah rollbacknya selesai, kita cek lagi tabel peminjam bukunya. Nah, maka nama peminjam buku yang telah kita ganti tadi akan kembali ke data awalnya, dimana data awalnya nama peminjamnya itu Syahrul. Setelah kita update, kita ganti namanya menjadi Fahmi, dan setelah kita melakukan rollback, maka data tersebut akan kembali ke data semula menjadi Syahrul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang exception. Caranya itu kita mengetikkan edit, maka akan langsung terhubung ke Notepad. Nah, selanjutnya kita akan membuat exception, di mana exception ini berguna untuk mengatasi apabila database kita mengalami error. Caranya kita membuat seperti ini. Bisa langsung diketik sini atau bisa juga langsung diketik di Notepad. Jika mengetik di Notepad, kita ketik edit, maka otomatis langsung terbuka Notepad. Maka cara membuat exception, pertama kita deklarasikan dulu variabel v nama peminjam. Ini merupakan nama kolom pada tabel peminjam buku. Selanjutnya nama tabelnya itu peminjam buku titik nama peminjam %type. Selanjutnya v nama kolom yaitu judul buku, nama tabel peminjam buku titik judul buku %type. Selanjutnya kita bikin, dimana ini berfungsi untuk menampilkan data karena data sudah kita inputkan tadi. Caranya itu kita mengetikkan select nama peminjam, judul buku into v nama peminjam, v judul buku from nama tabelnya itu peminjam buku, where ID peminjam 001. Selanjutnya kita memberikan dbms output titik outline nama v nama peminjam, judul buku v judul buku. Selanjutnya exception. Nah, ini merupakan v
fungsi yang saya jelaskan tadi, di mana untuk mengatasi apabila database mengalami error. Itu apabila kita ketikkan when no data found, then dbms underscore output put underscore line data tidak ada, n, untuk mengakhiri statement. Selanjutnya kita kembali. Nah, selanjutnya kita ketik garis miring, tekan enter. Nah, maka akan muncul datanya dengan nama Syahrul, judul buku, sistem basis data. Ini sesuai dengan output yang kita buat tadi. Nama sebenarnya Syahrul ini diambil dari tabel peminjam buku pada kolom nama peminjam. Saatnya judul buku, datanya diambil dari tabel peminjam buku pada kolom judul buku. Maka tercetaklah outputnya nama Syahrul, judul buku, sistem basis data. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.